Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini hadir juga yang saya hormati sahabat saya Pak Hari, dari BI NTB, kemudian Pak Rudi dari OJK, kemudian teman-teman dari Aman juga beberapa orang hadir di sini, kemudian Pak Agus, Direktur Pembiayaan yang punya tempat ini sih sebetulnya gitu. Jadi dia Sohibul Bait judulnya, dan pimpinan dari Tribun News dan Tribun Lombok dari Bali maupun dari NTB, dari Lombok. Ada Pak Ketua DPRD yang punya kota, Pak. Kota Mataram. Kota Mataram juga hadir, teman-teman dari OPD juga hadir di sini, teman-teman dari swasta, kalangan Himbara juga hadir, juga dari editor English version, Mike kayaknya. So Mike, welcome. I think you don't listen to me. Okay. So selamat datang semuanya, makasih. Alhamdulillah bisa bergabung hari ini pada kesempatan ini. Sebetulnya kan acara hari ini acara syukuran ulang tahun, tapi dibalut dengan acara seminar kecil-kecilan. Jadi pertama mari kita mulai dengan mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat Tribun Lombok. Atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, atas kerjasama, atas dedikasinya dalam ikut mengedukasi masyarakat gitu. Karena saya selalu bicara dengan teman-teman di Tribun Lombok bahwa media ini tugasnya bukan hanya memberitakan sesuatu, tetapi mengedukasi masyarakat tentang sesuatu. Setiap berita yang dikeluarkan adalah bagian dari edukasi. Artinya kita punya peran yang sama. Kami juga pemerintah punya peran untuk mengedukasi publik, tidak sekedar membuat mereka tahu tentang sesuatu, tetapi membuat mereka teredukasi tentang sesuatu tersebut. Mudah-mudahan Tribun News dan Tribun Lombok makin jaya, makin besar, dan makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat pembaca berita gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang berkualitas. Saya juga menyambut positif dan dengan senang hati peluncuran, jadi yang namanya The Journal, jadi The Journal namanya ya. Jadi peluncuran The Journal, hari ini tuh kapan nih peluncurannya? Hari ini ya. Yang logonya saja sudah keren banget gitu, udah senang banget lihatnya gitu. Jadi waktu diskusi pemikirannya adalah bagaimana caranya supaya ada dua segmen penting yang ada dalam versi bahasa Inggris ini. Satu, segmen masyarakat lokal yang ingin meningkatkan fluensinya dalam bahasa Inggris. Jadi cenderung belajar bahasa Inggris. Terutama mereka yang tidak punya biaya untuk kursus, maka cara paling cepat belajar adalah memindahkan langsung bacaannya ke bahasa Inggris. Saya termasuk orang yang tidak pernah seumur hidup saya ngerasain kursus bahasa Inggris, tapi ayah saya dulu pokoknya lompat aja langsung. Masih SD saya dikasih buku The New Thought of Islam gitu. Dari Muhammad Iqbal dulu diajarin itu. SD saya nggak bisa baca sama sekali. SMP mulai membaca-baca verpocab gitu. Baru saya di SMA, di pondok, baru akhirnya bisa membaca dan mengerti gitu. Tapi memang mesti dipaksa, bukan lebih efektif daripada kursus gitu. Alhamdulillah sampai ikut tes TOEFL terakhir juga sampai sekarang pingin banget merasakan gimana rasanya kursus bahasa Inggris. Tapi saya yakin dengan adanya nanti Tribun Lombok versi bahasa Inggris yang disebut The Journal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk enhance kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan segmen yang kedua tentu saja adalah segmen bule gitu, segmen orang asing, baik yang sedang berkunjung atau menetap, ekspatriat yang ada di NTB saat ini. Mereka far away from home gitu, dari rumah, tapi mereka ingin dapat update mengenai what is going around gitu. Apa sih yang sedang terjadi di sekitarku, baik di tingkat internasional, nasional,
maupun lokal. Mereka hidup di pelosok-pelosok, mungkin di tempatnya aman, di Benete sana, mungkin hidup di pojok-pojok sana gitu. Tapi meskipun hidup di pojok-pojok sana cukup dengan baca The Journal gitu, dari Tribun News, mereka sudah bisa dapat update mengenai apa yang terjadi di sekitarnya paling tidak. Plus konten lokal. Saya harapkan nanti banyak konten-konten lokal yang mengupas mengenai nilai-nilai lokal, bukan hanya kulinerinya gitu, tetapi mengenai filosofi dari setiap kulineri, kemudian the hidden gems gitu, tempat-tempat yang indah yang mungkin selama ini belum terpublikasikan, belum tahu. Kemudian banyak hal yang sifatnya lokal yang mungkin akan sangat menarik untuk diketahui oleh para pengunjung kita gitu. Dan artinya dengan adanya ini adalah jurnal, ini adalah sebuah news page pertama di NTB yang berbahasa Inggris. Mudah-mudahan ini sukses. Mungkin ini masih eksperimen, tapi saya yakin dengan komitmen kita bersama gitu, insya Allah ini akan berhasil ke depannya. Saya sudah dibuatkan panjang sekali ini sambutan gitu. Tapi so Mike, do you understand what I mean? What I'm speaking about? Okay. So if you understand, thanks God. I mean, I will, since English is not my mother tongue nor my father tongue, so I will speak in bahasa then. Okay. Jadi Pak Ibu sekalian, ini tema hari ini adalah tentang pariwisata berdaya ya. Kalau nggak salah pariwisata berdaya ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang kita maksud dan kita sepakati tentang pariwisata berdaya. Buat saya sih pariwisata berdaya ini sederhana saja. Sederhana bahwa kita ingin membangun pariwisata yang berkualitas. Kualitas itu artinya bukan jumlahnya tetapi intensitas dari setiap orang yang datang ke NTB gitu. Jadi kita tidak mengharapkan 10 orang backpackers, lebih baik 1 orang tetapi length of stay-nya, kemudian spending-nya juga menjanjikan gitu. Lebih dari itu, yang kita maksud dengan pariwisata berdaya ini adalah pariwisata yang maju, diakui dunia, tapi in the same time, pada saat yang sama, dia juga melestarikan budaya kita, melestarikan nilai-nilai lokal kita, dan melestarikan lingkungan kita. Kita tidak ingin mengorbankan lingkungan untuk pariwisata, kita tidak ingin juga mengorbankan nilai-nilai lokal untuk pariwisata. Karena itu pariwisata yang bermartabat buat kita adalah pariwisata di mana yang datang menghormati kita, tapi kita juga menghormati perbedaan kita dengan yang datang gitu. Sehingga semua merasa nyaman untuk tinggal dan berkunjung ke NTB, dan masyarakat lokal juga merasa nyaman untuk hidup bersama dalam peaceful coexistence dengan masyarakat yang datang gitu. Ekosistem untuk membentuk pariwisata yang berdaya ini saya kira sudah cukup di NTB. Kita punya ekosistem perbankan dan jasa keuangan yang sangat memadai di NTB. Kita juga punya ekosistem seni budaya yang sangat memadai di NTB. Hanya saja pada selama ini eksplorasinya kurang. Satu, kurang dieksplorasi. Kedua, antara satu elemen ekosistem dengan elemen ekosistem yang lain tidak tergatukkan atau tidak tersambungkan, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kita punya peresian banyak, komunitas-komunitas peresian banyak di NTB gitu. Tapi ketika turis datang nanya di mana bisa lihat peresian, nggak ada barang itu gitu. Jadi karena tidak terkoneksi antara ekosistem pariwisatanya dengan ekosistem budayanya. Mereka penasaran tentang destinasi-destinasi. Ketika berada di gunung, mereka penasaran tentang beach, tentang pantai. Ketika di pantai juga mereka penasaran tentang gunung. Tetapi untuk pergi dari gunung ke pantai, di pantai di selatan terutama butuh waktu hampir 4 jam gitu.
butuh waktu normal 4-3 jam, sehingga almost the whole day mereka harus melakukan perjalanan untuk melihat satu destinasi dengan destinasi lain karena destinasinya tidak terkoneksi. Inilah salah satu salah satu yang menjadi fokus di tahun pertama adalah untuk membangun konektivitas yang lebih baik di antar destinasi wisata yang ada di NTB maupun antara NTB dengan luar. Antar destinasi wisata yang ada di NTB, beberapa jalan-jalan provinsi yang memang menjadi jalur wisata dan jalur logistik sudah kita perbaiki, dan masih banyak yang juga dalam beberapa hari yang lalu hancur gitu, jadi akan diperbaiki juga karena bencana gitu. Dan juga konektivitas udara. Per hari ini kita sudah menambahkan 6 destinasi baru direct flight dari Lombok, mulai dari Waingapu, Tambulaka, Bajo, Malang, kemudian Banyuwangi, dan insya Allah within days kita akan buka ke Darwin gitu. Dalam beberapa hari ke depan kita akan buka ke Darwin, dan di seterusnya ini sudah in the pipeline, itu sudah ada Perth, setelah Perth kemudian Bangkok juga akan kita buka segera gitu. Dengan koneksi kita coba buka koneksi, baru nanti setelah regionalnya terbuka baru kita interregional, nanti kita akan buka akhirnya internasional gitu. Pelan-pelan, tapi setidaknya di tahun pertama ini fondasinya sudah mulai terbentuk. Destinasi-destinasi yang awalnya tidak ada orang yang mau buka gitu, setelah kita uji coba ternyata menarik, seperti Labuan Bajo yang awalnya kita mulai dengan 3 kali seminggu, itu pun pakai jaminan pribadi gubernur gitu. Kalau enggak gua ada marahin, lu marahin gua ada kalau sampai enggak enggak ada isinya. Ternyata alhamdulillah bertambah jadi 1 kali per hari, dan hari ini sudah 2 kali sehari, di beberapa hari ada yang 3 kali sehari bahkan gitu. Untuk yang Labuan Bajo gitu. Dan begitu juga jalur-jalur penerbangan yang lainnya. Insya Allah ke depan akan terus bertambah. Bali yang tadinya hanya 4 kali penerbangan sehari, hari ini sudah 8 kali sehari, dan karena kompetisinya tinggi, harga sudah mulai turun, sudah mulai bisa dapat tiket dengan harga 700. Tadi tiketnya berapa Bu belinya? Tuh 500 sudah beli. 2 bulan lalu kita masih bayar 1.200.000. Ini sekarang sudah bisa dapat 500 rupiah gitu, 500.000 rupiah gitu. Jadi memang harus didorong kompetisi gitu. Jadi tadinya satu airline, kita dorong airline untuk masuk. Ternyata dengan jual 500.000 pun ternyata masih bisa untung gitu, karena memang load faktornya cukup tinggi gitu. Ini yang lagi persiapan untuk punya penerbangan ini teman-teman di Aman ini. Teman-teman di Aman lagi mempersiapkan untuk punya penerbangan langsung, paling enggak dengan ATR ke BNT langsung, karena potensi wisata di KSB juga cukup besar gitu, dan Aman sudah menyiapkan bandara yang sangat memadai sekarang untuk bisa didarati oleh ATR gitu, oleh kelas ATR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada airline yang bisa segera buka. Kita lagi mulai ngerayu-rayu kalau ada airline yang mau buka penerbangan langsung Lombok ke KSB, atau dari Bali KSB, atau dari Jakarta langsung KSB. Either one lah, salah satunya, yang penting terbuka KSB gitu, biar nggak kampung-kampung amat gitu loh. Masa ada Aman di sana, kampung amat, nggak ada penerbangan langsung ke KSB gitu. Jadi berarti di Pulau Sumbawa nanti tinggal Dompu saja yang belum punya airport. Yang 3 ini sudah punya airport, Bima sudah, Sumbawa sudah, dan KSB insya Allah dalam waktu dekat. Jadi ke depan kami mohon dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama membangun pariwisata berdaya ini, dan tentu saja kita ingin diskusi lebih banyak, masukan lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian, bagaimana mengisi visi untuk membuat pariwisata di NTB ini sebagai pariwisata berkelas dunia ke depannya, tetapi kelas dunia dalam pengertian quality in itself gitu, ada quality bawaannya. Sebenarnya kalau lihat dari
tawaran pariwisatanya, destinasinya. Saya selalu bilang, karena saya ini udah keliling 77 negara saya keliling. Jadi saya pernah lihat berbagai destinasi di seluruh dunia. Dan still gitu, sampai sekarang saya merasa bahwa kalau lihat destinasi lain itu saya merasa masih kayak naik Corolla gitu, Toyota gitu. Tapi kalau udah lihat destinasinya di Lombok itu kelasnya Mercedes-Benz lah itu kelasnya itu. Jadi ini bukan karena saya orang Lombok, ini studi komparatif. Ini dibiayain negara selama 28 tahun untuk studi banding itu ke luar negeri gitu. Jadi bisa melihat perbandingan bahwa dari segi kualitas destinasinya. The problem adalah tourism management kita nggak sebagus di tempat lain gitu. Jadi tidak terkelola dengan baik, ada isu sampah, ada isu sampahnya yang luar biasa gitu, sampai sekarang belum bisa diselesaikan, ada isu infrastruktur gitu, ada isu keamanan, hari ini kita pasang lampu PJU, besoknya sudah hilang baterainya gitu. Jadi ini terus kalau nggak hilang baterainya, hilang kabelnya, kadang-kadang tiangnya pun hilang gitu loh. Jadi ini isu-isu yang harus kita selesaikan di lokal, kualitas air, kemudian hospitality gitu loh. Basically orang NTB khususnya orang Lombok itu ada inner beauty-nya gitu. Jadi untuk di business hospitality they have the beauty gitu in themselves gitu. Jadi di dalam itu punya kemampuan hospitality. Makanya kenapa kalau jadi TKI orang NTB itu khususnya Lombok itu favorit sudah di mana-mana itu. Ini kalau di alat berat ini kelasnya Caterpillar sudah itu. Jadi ini favorit di mana-mana. Di Malaysia itu favorit. Makanya di ladang-ladang sawit itu dari 10 pekerja itu 11 orang Lombok gitu. Itu saking karena memang kemampuannya tidak demanding, orangnya ramah, kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, nggak pakai berantem gitu. Walaupun kalau di kampungnya sendiri cenderung berantem gitu. Tapi begitu sampai di sana cenderung baik-baik menyelesaikannya. Di Saudi itu TKW kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya mereka sangat disayangi oleh majikan-majikannya di Arab Saudi gitu. Makanya ketika TKW-nya dari Lombok gitu, berita di Saudi itu TKW asal Lombok disiksa gitu kan. Begitu di moratorium nggak boleh lagi kita ngirim ke sana kan, mereka coba ganti dari salah satu benua lain gitu, dari Afrika gitu, beritanya berubah gitu, majikan disiksa oleh tenaga kerjanya dari luar gitu. Jadi memang excellent lah dari segi hospitality, memang kita punya bakat, tapi bagaimana supaya hospitality-nya itu bukan hanya dari dalam, juga by training gitu. By training sehingga mereka sesuai dengan norma dan standar-standar dalam pariwisata internasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi selamat atas ulang tahun keempat Tribun Lombok, sukses dan jaya selalu. Dan selamat menikmati diskusi tentang pariwisata berdaya. Mudah-mudahan masukan-masukan dan hasil dari diskusi ini bisa menjadi tambahan feeding buat kami di pemerintah provinsi untuk membuat pariwisata di Provinsi NTB ke depan menjadi semakin baik dan semakin baik dari waktu ke waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.